Renungan Harian Selasa 15 Maret 2022. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Matius bab 23 ayat 1-12. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam hidup bersama, kita sering juga mengalami bahwa memang dibutuhkan jabatan, bisa dibutuhkan juga posisi, dibutuhkan peran supaya komunitas bisa berjalan dengan baik. Kita tahu kalau di dalam gereja ada pengurus, ada ketua, ada seksi, ada kemudian banyak peran yang ada di dalam gereja. Ada yang memimpin, ada yang mengajar, ada yang menguduskan, dan macam-macam peran. Dan di dalam peran itu memang dibutuhkan kualitas, ya, dibutuhkan juga profesionalitas, artinya kemudian kapasitas yang membuat dia bisa mampu menjalankan tugas, peran, dan jabatan itu. Namun perlu disadari bahwa semuanya itu ada untuk membangun kehidupan bersama. Dan juga perlu disadari pula bahwa kita belum sempurna di dalam peran tugas itu atau tanggung jawab itu. Karena itu kita perlu tetap dengan rendah hati, kita tetap perlu bertobat, kita tetap perlu memperbaharui diri terus, tetap belajar terus, tetap kemudian meneladan Yesus sendiri. Hari ini Yesus mengingatkan kepada muridnya, supaya kemudian hati-hati ya di dalam hidup bersama, terlebih jangan sampai seperti orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, memang punya jabatan penting dalam hidup keagamaan. Mereka punya peran menduduki kursi Musa, tapi mereka memang mengajar hal kebaikan, kebenaran, tapi cara hidupnya kemudian tidak menunjukkan apa yang diajarkan. Karena itu Yesus berpesan kepada para murid, ya, kamu harus mendengarkan ajaran-ajaran mereka, tapi jangan contoh cara hidup mereka, karena cara hidup mereka itu tidak menunjukkan kebenaran yang diajarkan. Nah, Yesus mengajarkan cara hidup yang baru, di mana juga para murid diminta supaya kemudian di dalam hidup bersama juga harus kemudian satu sama lain jangan meninggikan diri. Satu sama lain harus menjadi pelayan. Sebagaimana dikatakan, siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayanmu. Jangan ada yang menganggap bahwa dirinya guru, karena hanya ada satu guru yang mengajar, yaitu Yesus. Ya, kita hanya mengambil peran untuk juga mengajar memang, tetapi kita juga sebagai pengajar kita perlu juga mendengarkan Tuhan yang adalah guru kehidupan kita. Dan jangan kita menganggap sebagai Bapa, artinya sebagai yang lebih tinggi, karena hanya satu Bapa, yaitu Allah Bapa sendiri. Dan karena itu kita tidak bisa kemudian menganggap dirinya segala-galanya di dalam peran kita. Kita tetap harus menjadi saudara satu sama lain, tidak menganggap lebih rendah yang lain, lebih tinggi diri sendiri. Dan kemudian juga tidak ada pemimpin yang lain selain hanya Tuhan, Mesias, Yesus sendiri yang adalah gembala pemimpin kita. Kita ini adalah pelayan, bukan pemilik, bukan penguasa. Dan juga kita harus sadar, sebagai pelayan, hal utama yang harus kita miliki adalah kerendahan hati. Ya, bagaimanapun kita tidak bisa membanggakan diri kita atau kemudian menganggap segala-galanya bisa berjalan karena kita bukan. Tapi sebagai pelayan, kita ini hanya melayani. Pertama melayani Tuhan dan melayani sesama kita. Jadi dalam pelayanan kita tidak menjadikan diri kita pusat, ya, tetapi menjadikan Tuhan pusat dan juga menjadikan orang lain juga menjadi pusat. Kita tidak melayani diri sendiri, tetapi melayani orang lain.
Karena itu kita tetap mencontoh Yesus sendiri. Yang Yesus sendiri katakan, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani, ya, dan untuk menyerahkan nyawa demi keselamatan orang. Jadi di dalam pelayanan, kerendahan hati, kita juga perlu kemudian juga punya sikap berkorban, memberikan diri bagi kebaikan orang lain untuk Tuhan. Dan itu sudah menjadi nilai sendiri dalam hidup kita, pelayanan kita. Karena Tuhan menghendaki kita semua sebagai saudara menjadi pelayan. Kalau ingin menjadi terbesar dalam hidup komunitas Kristiani, kita harus menjadi pelayan. Dan kalau mau menjadi terutama, kita harus menjadi hamba, ya, hamba yang memiliki kerendahan hati. Tuhan memberkati.